Hai, balik lagi dengan aku Rachel. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Buat yang udah subscribe, makasih udah subscribe YouTube channel aku. Aku bakalan terus berbagi informasi tentang liburan dan bekerja di Malaysia versi aku. Silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Dan kalau kalian menemukan YouTube channel ini dan kalian merasa YouTube channel ini bermanfaat buat kalian, akan lebih baik kalian subscribe YouTube channel ini biar channel ini akan terus memberikan kebermanfaatan dan kebaikan untuk teman-teman yang lain. Di video kali ini aku bakal berbagi tips tentang bekerja ekspat di Malaysia, kesalahan yang biasanya dilakukan calon new hire yang mau bekerja ekspat di Malaysia. Jadi kalau kamu tertarik untuk bekerja ekspat di Malaysia, jangan sekalipun melakukan kesalahan ini, karena ini tuh bakalan ngurangin poin plus kamu kalau kamu lagi di proses interview atau di proses rekrutmen. So lebih baik kamu persiapkan diri kamu dan hindari melakukan kesalahan ini. Oke, yang pertama perihal bahasa. Karena kita expatriate itu company-nya adalah multinational company, saran aku jangan sekali-sekali kamu coba ngobrol so akrab, so deket gitu ya dengan bahasa Melayu. Ketika kamu apply aja nih, kamu udah harus pakai CV dalam bahasa Inggris. Jadi nggak boleh CV-nya itu bahasa Indonesia. Kalau CV kamu bahasa Indonesia itu malah bisa jadi nggak lolos. Oke, jadi CV-nya itu harus bahasa Inggris. Udah apply nih, kamu udah dihubungi HR, terus kamu sosokan ngomong bahasa Melayu karena kamu suka nonton Upin Ipin. Ada tuh temen aku yang kayak gitu ya. Ketika interview dia sosokan, "Ya, siang puan." Dia cakap macam tuh. "Ayo boleh pergi sana?" HR-nya pertama bakal ragu, nih orang beneran orang Indonesia apa enggak sih? Pertama. Kedua, dia bakalan kayak nganggep kamu kayak apaan sih, kayak SD banget. Ketiga, kamu bakal dikira nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi akan lebih baik kamu langsung directly ngomong dalam bahasa Inggris ke HR-nya ketika kamu di call pertama kali, apalagi dengan manajer nantinya. Kecuali mereka yang nge-reach out kamu duluan dengan bahasa Melayu. Misal, "You boleh cakap Melayu?" Dia nanya kayak gitu, mungkin dia capek ngomong bahasa Inggris, atau dia pengen denger bahasa Indonesia kamu kayak gimana. Karena satu dan lain hal, mungkin kamu kerja di luar negeri sebelumnya atau kuliah di luar negeri sebelumnya, dan dia ragu nih orang beneran bisa ngomong bahasa Indonesia apa enggak. Karena kita kalau untuk BPO expat ya, itu kita harus paham dengan Indonesian nuances, kayak budayanya orang Indonesia, kayak gosip-gosip Indonesia kita harus tahu. Biasanya pilihan kata, kejadian, pandangan orang Indonesia itu kita harus tahu. Kalau kamu misalnya udah lama tinggal di luar negeri dan dia ragu sama kamu, terus dia mulai ngomong bahasa Melayu, itu nggak apa-apa, kamu start aja bahasa Melayu versi Indonesianya kamu. Kamu boleh show off di sana. Kalau ini note lagi ya, kalau HR-nya yang mulai duluan pakai bahasa Melayu. Tapi kalau mereka ngomong bahasa Inggris, kamu jangan sosokan ngomong bahasa Melayu ya. Nggak ada gunanya kamu show off bahasa Melayu kamu ke HR dalam poin ini. Nggak bakal bikin kamu lolos, malah yang ada bikin kamu diragukan. Selanjutnya adalah ketika dihubungi, kamu susah dihubungi atau nomornya nggak aktif atau kamu selalu respon. Nah, jadi saran aku, ketika kamu ngirim CV kan, either itu ke LinkedIn atau kemana, ke email HR-nya atau gimana, itu kamu harus benar-benar standby handphonenya. Harus ada sinyal, harus ada paket data, harus hidup WhatsApp-nya, handphone di tangan, baterai full. Nah, pastiin itu terus selama seminggu, 2 minggu deh kurang lebih. Nah, jadi jangan sampai ketika mereka nelfon kamu, handphone kamu lowbat, terus kamu nggak dapet telepon, kan nggak lucu. Nah, ketika jangan sampai kamu bilang, "Aku udah 3 bulan nih, aku udah apply 100 job tapi nggak ada yang hubungi aku." Mana tahu kamu dihubungi ketika handphone kamu mati, ketika kamu lagi flight mode, atau ketika kamu nggak ada paket data. Dan itu sangat disayangkan banget, kamu bakalan kehilangan kesempatan itu. Karena untuk BPO expat di Malaysia itu lowongannya cuma 1 dari 100 orang. Kalau kamu, si 1 ini nggak respon, ya udah masuk kedua. Si 2 juga nggak respon, dia nggak bakal nungguin kamu, dia bakal langsung next kandidat. Karena biasanya BPO expert di Malaysia itu butuh kandidat yang cepat respon. Nah, kalau kamu cepat respon, itu juga bakal jadi poin plus kamu ketika kamu fast respon. Terkait dengan email, fast respon, dia nge-email nih jam 9 pagi, ntar dia tunggu dulu jam 12, ntar makan siang gue bales. Menurut aku itu tidak ada gunanya, nggak sopan
Malah kalau kamu ngechat orang di jam istirahatnya, akan lebih baik kamu ngebales email tuh langsung. Ingat ya, HR expat company ini, mereka itu bukan gebetan kamu yang di chat terus kamu slow respon, dia bakal kayak, ih kok dia nggak bales sih, ih udah lebih 2 menit nih kok dia nggak bales nih. Mereka nggak bakal nungguin kamu balas chat mereka atau email mereka. Jadi lebih baik kamu balas aja cepatnya kalau memang kamu tertarik dengan posisi tersebut. Dan kesalahan selanjutnya adalah kamu apply tapi kamu tidak siap untuk berangkat. Kenapa aku bilang, misal kamu lagi di dalam kontrak kamu masih ada sisa 5 bulan lagi, dan aturan dari perusahaan kamu adalah kalau kamu sebelum habis kontrak, kamu memutuskan kontrak, kamu bayar penalti. Tapi kamu masih pengen banget nyoba perusahaan di Malaysia di 5 bulan sebelum kontrak kamu habis. Pasti nanti HR bakal nanya, kapan kamu bakal bisa mulai bekerja? Kamu bilang 5 bulan lagi. 5 bulan itu dia bakal kayak, maaf bun, lo siapa? Gue gak bakal nungguin lo gitu. Karena banyak banget kandidat yang ngantri, yang mereka bisa berangkat cepat, dan company-nya juga butuh cepat biasanya. Pastiin kamu tuh dalam posisi yang siap untuk berangkat. Kalaupun kamu rela bayar penalti itu, ya bilang, aku bisa berangkat secepatnya. Kalau kayak gitu, berarti kamu siap dengan konsekuensinya. Entah itu kamu harus bayar penalti, atau misalnya ternyata HR-nya itu minta kamu untuk offline interview, kamu harus berangkat ke Malaysia minggu depan. Terus kamu bilang, gak bisa minggu depannya lagi gimana? Oh, dia tidak akan nungguin kamu. Kenapa mereka ngasih waktu 1 minggu? Itu waktu yang cukup untuk kamu beli flight pesawat, untuk kamu ngurus cuti, untuk kamu persiapkan diri kamu untuk materi-materi interviewnya, untuk kamu nanti nyari tahu kamu bakal tinggal di mana waktu kamu interview, dan udah, itu sebenarnya cukup 1 minggu. Yang nggak cukup adalah sekarang dia nelfon, besok dia minta kamu berangkat ke Malaysia. Itu nggak apa-apa kalau kamu postpone itu, bilang 1 minggu because you need some time to prepare for everything, misal gitu. Tapi kalau misalnya dia mintanya itu 1 minggu lagi kamu berangkat dan kamu nggak bisa, itu menurut aku kamu udah kehilangan kesempatan itu. Saran aku, kalau teman-teman pengen bekerja expat di Malaysia, persiapkan diri ini dalam banyak hal, mental, fisik, kesiapan bekerja langsung, terus materi, standby handphone. Itu hal-hal kecil yang nggak ada kan orang yang jelasin di YouTube selama ini. Oke, sekian dari aku, Rachel. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang tertarik untuk bekerja expat di Malaysia. Buat yang lagi proses rekrutmen, semangat, semoga lancar semua prosesnya, dan see you in Malaysia. Bye.